Dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas salah satu konsep paling penting dalam dunia trading saham. Ya, konsep ini bisa bantu kita jawab pertanyaan krusial. Sebetulnya, kapan sih waktu terbaik untuk beli atau jual saham? Oke, jadi ini dia agenda kita. Kita mulai dari dasar, yaitu memahami psikologi pasar. Terus kita akan kenalan sama yang namanya support dan resistance. Gimana cara menemukannya? Dan tentunya gimana cara pakai ini buat strategi jual beli. Gak lupa, ada beberapa tips pro, dan di akhir kita simpulkan semuanya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Intinya begini, analisa teknikal itu bukan soal jadi dukun yang bisa meramal masa depan. Sama sekali bukan. Ini lebih ke seni memahami psikologi semua orang yang ada di pasar. Nah, ini dia kuncinya. Grafik harga yang sering kita lihat itu bukan sekedar garis naik turun tanpa arti. Itu adalah jejak visual dari gabungan semua keputusan, rasa takut, dan harapan para investor dan trader. Pertanyaannya, gimana caranya psikologi kolektif ini bisa menciptakan pola yang bisa kita tebak? Jawabannya ada di dua konsep fundamental ini, support dan resistance. Gampangnya begini deh, bayangin aja support itu sebagai lantai. Kalau harga jatuh, ada kemungkinan dia akan mantul di lantai ini. Sebaliknya, resistance itu seperti plafon atau langit-langit yang bikin harga susah buat naik lebih tinggi lagi. Terus kenapa bisa ada lantai dan plafon ini? Ini bukan sulap loh, ini semua karena memori kolektif. Para trader itu ingat, oh dulu harga terendahnya di sini, atau wah harga tertingginya pernah di level itu. Nah, karena ingatan itulah mereka cenderung pasang order beli atau jual di area yang sama. Dan akhirnya ya level itu terbentuk dengan sendirinya. Dan ini bukan cuma omong kosong ya, ada studi dari The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, yang mengkonfirmasi kalau tren harga memang lebih sering nyangkut atau berbalik arah di level-level support dan resisten ini. Jadi ini fenomena yang diakui. Oke, sekarang kita tahu kenapa level-level ini ada. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana cara kita menemukannya di grafik? Yuk kita lihat caranya. Ada 4 cara yang paling umum dipakai. Mulai dari yang paling simpel, yaitu menandai puncak dan lembah harga, sampai pakai angka-angka bulat yang psikologis, misalnya 5.000 atau 10.000. Bisa juga dengan menarik garis tren, atau pakai indikator yang lebih dinamis seperti moving average. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya kita mengubah semua pengetahuan ini jadi sebuah strategi trading yang konkret? Yap, menemukan levelnya itu baru setengah jalan. Tahu kapan harus eksekusi, itu yang paling penting. Secara umum, ada 2 sinyal utama untuk kita mulai membeli. Pertama, Anda bisa beli saat harga memantul dari lantai support. Ini konfirmasi kalau lantainya kuat. Atau, pilihan kedua, Anda beli saat harga berhasil menembus atau breakout dari plafon resistance. Biasanya, ini jadi sinyal kalau harga akan lanjut naik lebih tinggi lagi. Tentu saja, menjual itu sama pentingnya. Kapan kita jual? Bisa untuk ambil untung, yaitu saat harga mendekati plafon resistance dan kelihatan mulai kehabisan tenaga. Atau kita jual untuk membatasi kerugian, yaitu kalau ternyata lantainya jebol. Ini penting banget untuk melindungi modal kita. Tapi perlu diingat ya, nggak semua level support dan resistance itu sama kuatnya. Sekarang, yuk kita pelajari cara mengenali level mana yang paling signifikan. Nah, anggap saja ini semacam checklist. Level itu makin kuat kalau, pertama, sudah dites berkali-kali. Kedua, saat ditembus, volumenya tinggi banget. Ketiga, setelah tembus, harga balik lagi untuk tes level itu sebelum lanjut. Dan keempat, kalau levelnya kebetulan sejajar dengan level Fibonacci. Makin banyak yang terchecklist, makin valid level itu. Dan strategi ini beneran works loh di pasar nyata. Coba lihat beberapa contoh ini. Ada yang pakai strategi breakout trendline, ada yang pakai breakout dari pola grafik, ada juga yang manfaatin pantulan dari support Fibonacci. Hasilnya cukup signifikan kan? Jadi setelah tahu semua ini, apa sih hal paling krusial yang harus kita pegang erat-erat saat mulai menerapkannya? Tolong diingat baik-baik, ini bukan ilmu pasti. Analisa teknikal itu bukan bola kristal. Anggap saja ini sebagai peta yang menunjukkan probabilitas. Tujuannya adalah untuk menempatkan peluang di pihak kita, sambil terus mengelola resiko. Oke, mari kita rangkum. Pertama, ingat SNR itu soal psikologi pasar. Kedua, sinyal utama kita adalah pantulan dan penembusan. Ketiga, fokus pada level yang kuat. Keempat, yang paling penting, selalu siapkan rencana keluar, baik untuk profit maupun rugi. Dan terakhir, tetaplah fleksibel. Jadi kesimpulannya begini, support dan resistance itu pada dasarnya memberi kita sebuah kerangka, sebuah peta, untuk membuat keputusan trading yang lebih cerdas dan nggak terbawa emosi. Alatnya memang ampuh, tapi pada akhirnya, cara Anda menggunakannya lah yang akan menentukan segalanya.